Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Harapan saya baik-baik saja teman-teman. Salam buat keluarga teman-teman, ya dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat tim nasional kita, untuk anak-anak muda, Garuda Muda kita akan bersiap menghadapi Laos. Ya nanti malam di Stadion Manahan Solo. Dan ini pertandingan kedua setelah kita melakoni laga pertama di Yangon menghadapi Myanmar dan menang 1-0. Artinya modal bagus ketika kita balik ke kandang untuk menghadapi Laos sebelum kita duel dalam pertarungan yang keras, pertarungan hidup mati menghadapi Vietnam pada tanggal 15 Desember yang akan datang di Stadion Vietri Putong di sana ya. Tapi kita jangan dulu ke Vietnam, satu-satu dulu. Ya, kita libas dulu Laos. Anak-anak tidak perlu untuk ya terlalu bereforia atau jumawa setelah melewati laga melawan Myanmar. Bersyukur oke. Tapi sekarang fokus menghadapi Laos. Tidak boleh menganggap enteng walaupun Laos secara kualitas di bawah Myanmar. Itu jelas. Dan kita punya keuntungan-keuntungan yang baik ya. Pertama main di kandang. Dukungan supporter yang sangat militan. Tiket sudah sold out. Ini menggambarkan bahwa ya animo, antusias penonton-penonton kita, penggemar sepak bola timnas itu luar biasa. Memain dimanapun dan sekarang terbukti di Solo. Itu penuh. Ya, dan modal bagus. Pasti akan ada tekanan buat lawan Laos dalam hal ini. Kedua, kita datang dari Myanmar dengan kepercayaan diri yang tinggi setelah kita sukses menang dengan 3 poin ya. Yang ketiga saya pikir yang menjadi keuntungan bahwa Laos datang dalam posisi yang terluka ya. Mereka tertekan setelah di kandang dipermak habis oleh Vietnam dengan 1-4. Nah inilah saya pikir bagi kita enak untuk melakoni laga melawan Laos, tapi sekali lagi tidak boleh menganggap enteng ya, walaupun saya bilang kualitas mereka di bawah Myanmar, tapi ini sepak bola, semua bisa terjadi ya. Kalau kita terlalu overconfidence bahaya ya, tapi kalau kita bermain normal, apalagi STY memainkan pemain-pemain yang tampil di babak kedua menghadapi Myanmar, mempertahankan itu ya, lepas aja dengan Rafael Struijk ada di depan dibantu oleh Marcelino Ferdinand dan Victor Detan, ini akan jauh lebih kuat ya. Kita bisa mencetak di atas 2 gol, di atas 3 gol bahkan menghadapi Laos, karena kita memang butuh gol banyak ya. Setelah Vietnam sukses, kita berada di posisi kedua dalam klasemen di grup B. Jika kita menang 4-0 atau menang 5-0 kan kita akan ada di atas. Jadi bagus di saat kita akan pergi ke Stadion Vietri, markasnya Vietnam, kita dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi karena kita sedang memimpin klasemen. Jadi itu yang harus diusahakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Nah, bagi Indonesia ya, tentunya ini pertandingan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya, karena saya bilang tadi peluang untuk bisa mencetak gol terbuka ya. Kita hadapi Laos, lebih enak kalau Laos bermain terbuka karena Laos kan ingin menang. Nah itu kita akan makan mereka dengan kandang ya. Dengan 3-4-3-nya STY, posisinya tidak akan berubah di garis belakang ya, dengan Cahya akan bermain di sana, kemudian 3 back yaitu Donitri di kiri, Ferrari akan bergeser ke kanan, kemudian Kadek Arel yang ada di tengah dengan posisi 3 back. Nah 4 gelandang itu sudah harus dari awal. STY tidak boleh lagi bereksperimen dalam hal ini, mencoba-coba banyak pemain lagi walaupun ini Laos lawan kita. Taruh aja Asnawi, apakah Asnawi akan ada di kiri seperti lawan Myanmar atau kembali ke posisi awal, switch dengan Arhan. Jadi pertama Arhan yang bermain di posisi kanan melawan Myanmar itu kembalikan ke posisi kiri, Asnawi yang ke kanan. Itu bisa saja terjadi ya, tapi tergantung dari STY ya. Kemudian 2 gelandang kita, saya lebih enak melihat bahwa kita punya Arkan Fikri memang oke. Nah kemarin kan di awal itu starting 11 Sanadin Faris yang main ya, karena di kirinya itu ada Niko Frianto sebelum ada Asnawi masuk ya, untuk ada pergantian, dan Victor Detan juga masuk. Nah saya pikir Robbie Darwish yang masuk di babak kedua lawan Myanmar itu bisa ditaruh sebagai gelandang yang lebih bertahan. Ini bagus dengan ada Robbie dan juga dengan Arkan Fikri yang bermain di sana. Namun bagi STY juga bisa ada pilihan lain ya, bisa aja Sanadin Faris kembali akan dimainkan. Tapi kalau saya pikir bermain dengan Robbie Darwish ini kan enak. Robbie bisa mengontrol sebagai DM yang lebih ke bawah, box to box, dan ya Arkan Fikri yang akan coba untuk mengalirkan bola, mendorong lebih ke depan dengan 3 pemain yaitu Victor Detan bermain dari awal. Menurut saya ya akan lebih efektif Victor Detan, Marcelino dan Rafael Struijk. Ya kalau kemarin kan langsung Hoki Caraka dan Arkan Kakak yang main lebih awal di starting 11 lawan Myanmar. Dan akhirnya dua-dua kan tidak menampilkan permainan sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya
Arkan Kakak langsung ditarik keluar, Hoki Caraka langsung ditarik keluar, ada Victor Detan juga masuk dan Rafael yang mengisi posisi di sana, termasuk dengan Robi Darwis yang masuk, Ronald Kuate masuk menggantikan Marcelino, ya. Tapi saya pikir dengan posisi awal kita main dengan Detan dan Marcelino untuk mendukung Rafael Struijk ini akan bagus, ya, akan sangat bagus buat kita, ya, untuk bisa menerjang gawang lawan. Tidak ada yang perlu kita takuti dengan Laos kalau melihat mereka hanya punya satu pemain yang mungkin bisa diantisipasi dengan baik, menjadi perhatian. Bongcham Bongkon yang mengambil satu penalti mereka di menit terakhir lawan Vietnam. Dia ada di garis depan karena mereka akan bermain dengan Vietnam itu dengan posisi, ya, yang ditampilkan pelatih asal Korea mereka, Hyuk Jun, yaitu bermain dengan 5 belakang 4-1. Jadi 5-4-1. Mereka memang menumpuk banyak pemain bertahan counter attack, ya, itu yang dilakukan oleh Laos. Ya, mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama. Ya, bukan tidak mungkin Hyuk Jun akan tampil dengan posisi 5-4-1. Nah, yang satu di depan ini, yang Bongcham Bongkon ini yang harus tetap diperhatikan oleh 3 pemain belakang kita. Secara bergantian tentunya Kadek, Ferrari dan Donitri. Makanya enak kalau ada Robi Darwis yang ditarik di depan 3 pemain ini, depan Kadek. Ini akan bagus. Dia akan mengontrol pergerakan dari Bongcham Bongkon. Mereka juga punya Laos tuh pemain Sowani yang bermain dari sayap. Ya, ini juga punya kecepatan tapi saya pikir kita bisa atasi. Nah, bagi Laos mereka punya kelemahan walaupun bermain dengan 5 back tapi 2 wing back mereka itu gampang diterobos, ya. Kalau melihat lawan Vietnam banyak ambil dari sisi ini, ya. Buentela yang ada di kanan, ya, dan Sang Vilai yang ada di kiri juga agak lemah. Ini bisa dimanfaatkan oleh Arhan dan Asnawi untuk bisa menusuk dari sini dan melakukan crossing ke kotak penalti, di mana di sana ada Rafael Struijk entah dengan Marcelino yang ada dari belakangnya akan muncul atau dengan Victor Detan, ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Makanya mereka punya 2 kelemahan ini yang kita harus benar-benar ambil di sini. Dan saya meyakini, ya, kita akan bermain dan akan mencetak lebih dari 2 gol melawan Laos. Tinggal tergantung sekarang dari bagaimana STY memainkan pemain. Kalau ada perubahan lagi kita tidak tahu, ya, karena biasanya kan sulit ditebak STY akan memainkan siapa, kita tidak tahu. Tapi menurut saya yang terbaik adalah starting 11 babak kedua melawan Myanmar. Nah, saya ingin melihat kenapa saran dengan penampilan Victor Detan yang sangat bagus. Artinya kalau kombinasi dengan Marcelino ini sulit untuk bisa diatasi oleh pemain-pemain Laos. Dan Marcelino bisa saja akan mencetak gol dalam pertandingan melawan Laos. Kemampuan dia untuk bisa mencetak gol terbuka. Rafael juga punya kesempatan besar untuk bisa mencetak gol, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bermain dengan 2 striker, entah Rafael dengan Hoki Caraka dan Rafael dengan Arkan Kakak. Semua kan ini ada di STY, ya, STY. Tapi tidak perlu menurut saya untuk langsung dengan 2 striker. Cukup dengan Rafael. Makanya saya bilang dengan Detan dan Marcelino cukup, karena Victor Detan dan Marcelino ini punya kesempatan untuk bisa membuat gol di samping Rafael, ya. Karena kita memang butuh pemain-pemain yang selalu muncul dari lini kedua dengan sangat cepat untuk bisa mengisi ketika Rafael terisolasi di depan. Pasti mereka akan jaga dengan ketat kalau bermain dengan 5 pemain belakang kan, Laos. Nah, fungsi dari Marcelino dan Detan ini yang sangat punya pengaruh untuk selalu muncul dan bisa melakukan shooting atau tembakan-tembakan ke gawang Laos. Itu yang kita akan nantikan teman-teman, ya. Nah, semoga kita bisa melewati pertandingan melawan Laos dengan positif. 6 poin kita dapat sebelum kita terbang menuju ke Vietri dan menghadapi tim kuat seperti Vietnam. Dan nantinya kita akan kembali untuk tanggal 21 Desember yang akan datang jumpa Filipina juga di Manahan, Solo. Selamat bertanding, selamat berjuang untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.